Dan yang sering kali Engkau katakan, kami percaya Tuhan ada maksud dari firman yang kekal, dari pengajaran-Mu yang kami akan pelajari hari ini. Tuhan pimpin kami, sehingga kami mengenal kecemasan, kekhawatiran yang sungguh-sungguh ditolak oleh Tuhan. Dan kami juga bisa mengenal kekhawatiran yang sungguh berkenan kepada Tuhan, yang sungguh akan kami cari, yang kami terus akan pakai. Tuhan, bawalah kami supaya kami sungguh-sungguh bisa memahami dan melihat dengan jelas, sehingga kami menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Bawalah hati kami, dan kami siap untuk diajar. Bawalah hati kami masuk ke dalam kerendahan hati-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan dan menikmati firman-Mu, dan menyukakan jiwa dan raga kami, membawa satu sukacita yang besar dan damai Tuhan menguasai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin. Mari kita buka Matius pasal yang ke-25 dengan judul, ya kita buka slide pertama ya. Ya, dengan judul Jangan Kamu Khawatir. Jadi istilah jangan itu sama dengan hukum Taurat yang mengatakan jangan menyembah Allah lain, jangan berzina, jangan mencuri, jangan dan lain-lain ya. Tetapi seringkali Tuhan Yesus mengatakan jangan itu bukan berkaitan dengan perbuatan, tetapi langsung berkaitan dengan suasana hati dan arah hati. Ya, jangannya Tuhan Yesus itu di dalam Perjanjian Baru ada perubahan yang berkaitan dengan Tuhan membaca, mengerti hati kita. Ya, kita harus sungguh-sungguh melihat kembali kepada hati kita, mengarah kemana, dipimpin oleh apa, dan dasar daripada hati kita itu tujuannya kemana. Nah, saudara, ini kalau hari ini nggak selesai, minggu depan saya akan melanjutkan khotbah Jangan Khawatir. Karena ada hal-hal yang sangat penting sekali yang berkaitan dengan makna yang jarang sekali dijelaskan di dalam khotbah-khotbah yang ada pada zaman-zaman sekarang ini. Jadi judulnya adalah hal kekhawatiran. Saya bacakan ayat yang pertama, 25 ya, 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah kamu khawatir atau janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi kita belajar di sini ada satu larangan dalam khotbah di bukit, bukan mengulang tentang hukum Taurat, tetapi ini memberikan kita satu pendeteksian awal, identifikasi kita ini orang benar, orang percaya atau masih belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, adalah perkataan ini. Kita harus benar-benar tahu apa sih Tuhan inginkan yang Dia khotbahkan hari ini, sehingga kita akan tahu betul kenapa ini dilarang oleh Tuhan. Nah, saudara, kita akan mempelajari tentang apa itu khawatir nanti yang pertama, dan kemudian ada macam apakah khawatir itu. Apakah khawatir yang kita bayangkan, kita khawatir akan memikirkan anak kita itu juga berdosa, kita khawatir memikirkan anak saya ini bertobat atau belum itu berdosa, atau itu tidak berdosa. Nah, saudara, sampai hari ini saya mencari referensi itu tidak dapat. Saya dengar khotbah-khotbah yang ada di YouTube, nggak ada yang saya cari itu, kok nggak ketemu saya. Terus saya lihat di tafsiran kaum Puritan, nah baru ketemu saya. Ya, dan kembali orang-orang Puritan inilah yang sangat tajam membuka semuanya. Nah, saudara, perhatikan baik-baik. Janganlah khawatir akan hidupmu. Itu yang pertama. Hidup itu dalam bahasanya life, dalam bahasa aslinya suke. Psikologi dari kata ini, suke. Jiwa, nyawa.
Jadi bukan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisikal. Ya, bersifat materi, bukan. Itu suke. Suke itu lebih ke arah jiwa dan menuju kepada kaitan dengan roh. Ya. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Nah, ini berkaitan dengan fisikal. Jadi hidup tadi itu lebih tinggi dari apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Makan, minum gitu ya. Makan pasti dengan minum. Berkaitan. Jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Ya. Akan apa yang hendak kamu pakai untuk menutupi. Saudara, kita manusia yang senang sekali dihormati karena tubuh kita ditutupi dengan baju-baju yang sangat mahal. Dan itu akan dibahas Tuhan Yesus di sini nanti. Ya, kita akan melihat penjelasan-penjelasan yang mungkin akan menjadi satu perubahan dalam hidup kita. Ya, kita lihat ayat yang ke-26 ya. Nah, saya ingin kita belajar tentang satu kata yang penting, lebih penting. Lebih penting. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting, lebih utama, lebih dahulu. Seek ye first the kingdom of God. Carilah dahulu kerajaan Allah. Pentingkan dahulu kerajaan Allah. Sama. Itu sama. Ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Janganlah kamu khawatir. Itu memakai bentuk presence yang diperintahkan imperatif, dan kamu dilihat sebagai aktif menjalankan itu. Nah, saudara, kalimat janganlah kamu khawatir itu berbeda dengan ayat 31 dan 30. Coba lihat 31. Ya. Dan 34. Nah, saudara, mungkin saudara belum pernah belajar bahasa Yunani dan semuanya, dan kita nggak tahu bedanya apa. Nah, Tuhan Yesus memberikan satu bahaya tentang kekhawatiran dari kalimat yang diubahkan bentuk kata kerjanya oleh dia. Ya, jadi tadi itu present yang umum, yang terjadi, yang berulang-ulang. Nah, sedangkan ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata. Sebagai kesimpulan, bukan hanya dalam hati saya menjadi ketetapan saya berkata begini demikian, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Dia memakai bentuk satu kalimat sudah matang dan tidak diulang lagi, dan itu merupakan bentuk aorist tense. Dalam suasana moodnya adalah subjektif. Artinya, saudara, bahwa yang terjadi pada kamu itu sudah puncaknya dan tidak berubah, dan kamu akan menjadi orang yang selalu khawatir, dan kamu orang yang akan dibinasakan Tuhan. Saudara, kekhawatiran apa yang dibinasakan Tuhan? Ya. Nah, saudara, 31 itu dikatakan demikian oleh Tuhan, dan 34, sebab itu janganlah kamu khawatir. Sekali lagi diulangi, bentuknya sama, sudah matang, dan betul-betul itu menjadi satu kristal dari kebiasaan bentuk present tense itu menjadi satu aorist tense yang menetap dan menguasai kamu dan mengendalikan seluruh hidupmu dan menundukkan, menaklukkan seluruh hidupmu dalam kekhawatiran. Maka disitulah kamu tidak menyembah Tuhan lagi. Hatimu, kekhawatiranmu, itulah hatimu. Hartamu, kekhawatiranmu, dan itulah Allahmu. Dan kalimat yang sebelumnya 24 dikatakan, siapakah Tuanmu? Dan Tuanmu lah, begitu kamu mengangkat Tuanmu adalah Allah, dan Tuanmu adalah Mamon, itu menentukan kamu khawatir atau tidak. Jadi ayat 24 itu sebagai dasar arah hidup kita. Kalau salah melihat dan menjadi dasar daripada seluruh hidup kita, tujuannya apa, dan saudara-saudara akan jatuh di dalam kekhawatiran hidup, dan semuanya jadi khawatir semua di situ. Ya.
Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Kenapa? Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara tidak diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengangkat kesusahan hari-hari esok. Jadi jangan sekali saudara mengangkat kesusahan itu. Tuhan hanya memberikan kemampuan kita untuk mengendalikan dan mengangkat kesusahan kita sehari. Lebih dari sehari, saudara-saudara tidak akan mampu untuk mengatasinya. Tapi pikiran kita selalu melalang buana kemana-mana. Betul kan? Mikir masa depan itu. Pak, kalau gitu nggak boleh mikir anak nanti jadi apa gitu. Nah, saudara, kita akan bahas ada dua macam kekhawatiran. Kekhawatiran yang menuju kecemasan, yang selalu negatif, yang selalu merusak, dan selalu membangun iman kita jatuh dan menghancurkan seluruh daripada manusia rohani kita. Saudara, itu semua adalah menuju kepada kesia-siaan. Jadi Tuhan Yesus sekarang sedang melarang kekhawatiran yang menghancurkan hidupmu, kekhawatiran yang membuat kamu akan masuk dalam kecemasan. Dari psikologi dibedakan antara anxious dan worry. Saudara, dalam psikologi dibedakan bahwa kecemasan itu ujung-ujungnya semua ada merusak semuanya. Sedangkan worry bisa positif, bisa negatif. I'm worry, saya khawatir. Itu bisa positif dan negatif. Jadi khawatir itu ada positifnya dan ada negatif yang sangat berbahaya. Ya, oke, kita lihat coba slide yang selanjutnya. Ya. Nah, saudara ini. Jadi kekhawatiran itu dalam bahasa itu merim, ya. Kita lihat yang coba atas. Merim now, ya itu ya. Merim now, merim nate, dan bentuk-bentuk yang lain. Itu artinya apa gitu ya, khawatir. Nah, saudara, di dalam Alkitab, kekhawatiran yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu juga yang berkaitan dengan ketakutan, kegelisahan hati juga disebut dan diterjemahkan dalam khawatir. Ya. Nah, kita akan melihat di sini, khususnya, nah ini ayat-ayat ini. Saudara, Paulus dalam Galatia pasal 4 ayat 11, Tesalonika dan juga Petrus, serta suratan Paulus yang Filipi, atau dalam Perjanjian Lama Yeremia. Saudara, di sini disebutkan bahwa kekhawatiran itu memberkati kita. Kekhawatiran itu memberkati kita. Coba kita lihat ya, Galatia pasal 4 ayat 11. Jadi saudara-saudara diajar sekarang ini, tidak semua kekhawatiran itu yang dilarang oleh Tuhan. Yang dilarang oleh Tuhan itu apa? Nah, yang melawan, menghancurkan, melemahkan, dan melumpuhkan imanmu, dan mendinginkan kasihmu, dan menjauhkan kamu di dalam kekudusan Tuhan. Nah, itu yang dilarang. Ya. Ya, perhatikan saudara. Aku khawatir. Betul kan? Paulus khawatir nggak? Khawatir. Khawatir apa? Perhatikan. Kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Boleh nggak khawatir? Boleh. Jadi tidak semua khawatir itu salah. Karena Alkitab menjelaskan ada khawatir yang diperbolehkan dan wajib. Dan harus kita juga mengkhawatirkan itu. Kalau tidak, berarti saudara juga bukan orang yang benar-benar bertumbuh dalam iman. Nah, kalau kita melihat kepada Tesalonika ini, pasal 3 ayat 5, kita lihat ya, Tesalonika pasal 1 Tesalonika 3 ayat 5. Perhatikan baik-baik. 1 Tes pasal 3 ayat 5. Itulah sebabnya maka aku karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Khawatir nggak?
khawatir. Walaupun bentuk katanya tidak persis sama dengan merim nau atau merim nati. Dia pakai phobos dan juga ada yang merim yang sama. Nah, saudara, apa artinya ini? Jadi, saya ingin tanya, berarti apakah Tuhan Yesus juga melarang dirinya berkhawatir? Apakah Tuhan Yesus mengkhawatirkan muridnya? Iya. Dia melarang orang khawatir, dia sendiri mengkhawatirkan muridnya. Apa yang dikhawatirkan? Dan banyak Tuhan Yesus, mengapa imanmu seperti ini? Dia mengkhawatirkan muridnya. Iya, dalam hal positif. Kenapa kamu kok nggak ngerti-ngerti sekarang ini? Jadi tidak semua kesedihan itu mendatangkan maut. Tidak semua ketakutan mendatangkan maut. Tapi ada ketakutan, kesedihan, duka cita yang mendatangkan sukacita dalam keselamatan. Dan itu dikatakan Paulus dalam suratan Korintus. Nah, setelah kita belajar apa sih sebenarnya kekhawatiran yang dimaksud Tuhan Yesus ini. Nah, kita sudah tahu ini kan. Jadi ada kekhawatiran yang positif. Apa itu? Membangun seluruh pertumbuhan spiritual kita dan membangun satu kasih dan belas kasihan yang ada dan kita khawatirkan. Kenapa? Karena dasar kasih kita kepada orang itu kita khawatir. Dan setiap hari papanya khawatir dengan anaknya. Dan dia menantikan terus-menerus dan melihat terus. Dan belas kasihan dia mendahului segala sesuatu. Papa yang anaknya terhilang yang bungsu. Dia mengkhawatirkan di dalam kekudusannya. Dia bukan tidak khawatir. Dia khawatir. Tapi dalam hal kekudusan. Dan Nuh dalam kekudusan mengkhawatirkan dunia ini dan bagaimana Tuhan akan membinasakan. Dia berkhotbah 100 tahun lebih. Dan dia khawatir dunia ini tidak mendengarkannya. Sama seperti Paulus sama seperti Petrus dan semuanya sama. Saudara-saudara pernah khawatirkan anakmu yang sedang jauh daripada imannya kepada Tuhan. Dan itu kekhawatiran kekudusan dari Tuhan. Ada orang senang. Saya nggak khawatir anak saya, kenapa? Anak saya sekarang jadi orang kaya. Saya nggak khawatir lagi, Pak Agung. Itu kekhawatiran yang nggak khawatir yang masuk di dalam kebinasaan. Yang kamu khawatirkan bukan kekayaannya. Yang kamu khawatirkan adalah imannya. Bukan karena dia kaya kamu nggak khawatir. Oh, salah besar. Tapi pikiran kita sebagai manusia kebalik semua dengan yang apa Tuhan mau. Ya, saudara, kalau anak itu dan orang tua khususnya sudah memiliki kemapanan segala sesuatu dan apa yang dikhawatirkan? Karena Anda muda yang kaya. Apa yang dikhawatirkan? Nggak ada, saya sudah melakukan semuanya, ini semua, saya sempurna. Jadi kekhawatiran itu adalah kesempurnaan. Kekhawatiran adalah menunjukkan kamu berbuah atau tidak. Jadi kekhawatiran yang benar menghasilkan buah yang lebat di dalam hidup pelayananmu. Kekhawatiran salah akan mematikan buah pelayanan. Dan itu ada di ayat-ayat ini tentang buah semua. Saya nggak bahas satu-satu. Jadi saudara, carilah kekhawatiran yang membawa berkat dan buanglah kekhawatiran yang melempahkan imanmu. Nah, saudara, kekhawatiran itu sama dengan dosa. Karena kekhawatiran termasuk di dalam akibat dosa. Meliputi begitu banyak aspek hidup kita. Apa aja? Nah, saudara ini. Tapi saya tidak satu persatu menjelaskan. Emosional, fisiologis, fisik, mental atau jiwa, afektif kita, mood kita semua, kognitif, pengertian kita, akal budi kita, dan terakhir adalah metafisik. Saudara, ini derajat naik terus sampai ke dunia spiritual. Khawatir tidak selalu jelek negatif, tapi kecemasan itu adalah negatif. Jadi yang dilawan oleh Tuhan Yesus adalah kekhawatiran yang menunjuk kepada kecemasan hati dan suasana hati yang terus rusak, nggak bisa kembali kepada merasakan damai Tuhan, kasih Tuhan, harapan dari Tuhan, dan itu kecemasan.
khawatir yang sudah masuk dalam kecemasan. Nah, saya gantikan istilah itu apa? Supaya kita tahu bedanya. Kalau khawatir semua kan agak sulit. Jadi kecemasan, khawatir yang berlebihan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat kekhawatiran yang dilarang. Apa itu? Saudara, ini yang melemahkan, mendinginkan kasih, melemahkan iman, mengaburkan harapan kepada Tuhan, dan membawa imanmu semakin tidak percaya Tuhan, semakin meragukan Dia. Itu kekhawatiran yang membawa dosa. Kekhawatiran yang positif membuat imanmu bertumbuh kepada Tuhan. Kamu berharap pada Tuhan. Jadi kalau saya lihat kemudian ada orang yang tidak percaya, dan saya doakan orang itu kemudian dalam pergumulan dengan keluarganya, diusir dengan keluarga, Tuhan, khawatir imannya nanti bagaimana Tuhan, Tuhan kuatkan dia. Nah, semakin kamu berdoa, kamu semakin sandarkan pada Tuhan, itu kekhawatiran yang positif. Tapi semakin jauh kepada Tuhan, itu negatif. Jadi cepat-cepat saudara buang itu. Ya. Selanjutnya, membuat ragu, gelisah, tidak percaya, menyiksa, dan mengacau balaukan pikiran, mengganggu sukacita di dalam Allah, bertanggung jawab sebagai orang tua, anak, dan pelayanan dalam segala segi kehidupan. Saudara dilumpuhkan dengan kekhawatiran. Jadi kita di sini dilumpuhkan. Ya, mengganggu tidur, menghalang kita untuk menikmati diri kita sendiri, keluarga, teman, semua yang sudah dianugerah Tuhan kepada kita. Nah, sekarang kita lihat, saudara, setiap orang bisa mengalahkan kekhawatiran, iya. Baik orang Kristen atau enggak, iya. Karena Tuhan sudah memberikan itu secara umum. Dan aja secara khusus bagi orang di dalam Roh Kudus, saudara diberikan kemampuan yang luar biasa, yang khususnya orang-orang yang melihat semua ini. Saudara, Allah telah berjanji untuk menyediakan segala hal diperlukan dalam kehidupan kesalehan bagi kehidupan sekarang ini. Iya, sudah disediakan. Dan kita mampu melewatinya. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa lambat, ada yang mau bisa lama sekali. Tapi semua pasti bisa melewatinya. Iya, karena Tuhan janjikan. Kenapa? Karena ada roh penghibur, roh penguat, roh penolong. Di sini. Ya. Nah, kekhawatiran yang berkelebihan akan masa depan, ketakutan, kekurangan beban, persediaan dibutuhkan bersumber dari ketidakpercayaan akan janji ini. Dan hikmat serta kebaikan pembelian ilahi, inilah letak dosa kekhawatiran itu. Ya, jadi artinya saudara tidak lagi melihat Tuhan kita adalah Allah kita. Jadi permasalahan kita lah yang memimpin kita. Ya. Oke. Nah, ini nanti saudara baca yang saya ingin kita melihat ini. Jangan bermegah akan hari esok, dan juga jangan khawatir akan hari esok atau apa yang bakal terjadi nanti. Semuanya ada dalam penyertaan Tuhan. Ya. Oke, kita kembali pada Matius pasal yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-26. Ya, ayat 26. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ada metafor yang Tuhan berikan. Metafor yang Tuhan berikan, ya. Demikian, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengerjakan satu kali pun untuk makan dia. Dia tidak mengerjakan apapun untuk bahan makanannya. Semua dikerjakan di luar dirinya dia. Manusia kan lebih hebat dari burung. Manusia bisa bekerja, manusia punya pikiran, manusia punya akal budi, manusia punya semangat, manusia punya sosial, punya teman, dan banyak hal. Dan kenapa kamu tidak belajar dari burung? Ayub mengatakan hal ini. Betapa jatuhnya manusia dalam dosa karena engkau lebih rendah dari burung. Jika engkau mengkhawatirkan hidupmu. Burung diciptakan Tuhan stratanya lebih rendah. Tapi kehidupannya lebih tinggi dari orang-orang berdosa. Yang selalu khawatir segala sesuatu dalam kecemasan. Saudara, harus yang paling cemas, yang paling stres itu burung. Betul kan? Karena dia nggak ngusahain apa-apa. Dia cuma terbang-terbang liatin makan. Dan dari mana benihnya jadi biji semua dimakan oleh dia. Dia nggak tahu apa-apa.
Saya tanya, saudara memang tahu gitu? Di depan saudara nasi bagaimana prosesnya? Makanan semua jadi mana, jadi kalengan, terus kemudian kita makan, tahu gitu prosesnya? Saudara ikut prosesnya gitu? Nasi yang sudah disediakan oleh petani, dibawa kemudian dikirim semua di depan mata kita yang mau beli. Nah, Bapak kan itu uang saya beli, siapa bilang? Kan jasa saya kasih ke uang saya beli nasi. Bukan. Kamu nggak ada apa-apa itu, bisa nasi di depan matamu itu kamu nggak nanam, nggak nyiram, nggak apa-apa kamu. Cuman kita nggak berhikmat sehingga kita lebih rendah dari burung-burung itu. Saudara, pandanglah burung-burung di langit, tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Lain dengan semut dan lebah. Betul kan? Belajar dari semut, semangatnya. Bagaimana dia menyimpan, bagaimana dia punya lumbung-lumbung itu dan dia berkumpul, bagaimana kerjasamanya. Burung nggak memiliki itu semua. Toh, Tuhan pelihara. Waduh, firman Tuhan hari ini Pak membuat saya luar biasa Pak, diberkati. Puji Tuhan, haleluya Pak Agung. Kenapa? Tambah malas ya. Betul kan? Kenapa? Berarti saya diem pun kasih makan ya. Tuhan itu baik sekali. Orang gelo kamu. Kamu nggak sama dengan burung. Kalau gitu jadi burung kamu. Apalagi burung hantu, cocok kamu. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Saudara bayangkan berapa miliar atau berapa ratus miliar burung yang ada di seluruh muka bumi. Satu persatu, tidak ada yang mati kelaparan. Saudara pernah lihat burung kelaparan? Dalam cuaca ekstrim sekalipun, panas, dingin, salju. Ada burung mati? Kecuali dibunuh, kecuali kesalahan-kesalahan tangan manusia. Alam itu tidak pernah membunuh. Alam itu begitu indah. Saudara perhatikan kalimat Matius pasal 5 ayat 45, 46, 47. Matahari dan hujan diberikan kepada orang jahat dan orang benar. Dan kita hari ini dibawa ke dalam satu kebenaran alam semesta. Saudara, burung-burung diatur oleh Tuhan. Ikan-ikan diatur oleh Tuhan. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia harus ke dalam laut, bagaimana dia harus ke pinggir laut, dan semua diatur dan semua musim diatur. Yang ada di atas sampai yang di bawah, bahkan di bawah laut yang tidak terlihat pun diatur oleh Tuhan. Dan Nuh ditanya, mengapa kamu khawatir terus tentang jawaban hidupmu Nuh? Dan itu ada juga Nuh ditanya oleh Tuhan. Dan Nuh mengatakan tentang kekhawatiran manusia. Saudara, ayat ini sebenarnya ayat yang sangat indah sebenarnya. Ya. Jadi saudara, saya minta kita menghentikan kekhawatiran yang mencemaskan, yang membawa kita melumpuhkan iman kita dan pengenalan kita akan Allah. Dan kita tidak bisa menikmati hadirat damai sejahtera Tuhan. Saudara, kekhawatiran harus diganti dengan kekhawatiran yang membawa sukacita yang besar dan mengikat kita ke dalam belas kasihan Tuhan, kepada sandaran pada Tuhan, dan kita semakin mendoakan, dan itu kekhawatiran yang menuju kepada pertumbuhan jiwa, iman, dan kasih sukacita kita. Dan kita harus menuju ke sana. Ya. Surah ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh bekerja dan tanpa memintal. Surah Tuhan memaparkan kepada kita burung, bunga bakung, dan hidup kita tidak bisa ditambah sehasta saja. Saya menjelaskan kalau bisa 3 hal ini. Dan seek ye first minggu depan. Nah, saudara perhatikan. Ya, saudara, saya tanya, Tuhan berkarya dalam seluruh alam semesta untuk menjaga seluruh binatang yang ada, dan tidak ada satu manusia yang bisa lakukan ini. Baik binatang yang di hutan, orang hutan bukan orang tua ya,
orang hutan, kemudian macan, harimau, dan segala sesuatunya, saudara. Manusia tidak bisa mengatur ini semua karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan Tuhan dengan belas kasihannya dalam anugerah umumnya, Tuhan menjaga ini sampai hari ini, saudara, tanpa kerusakan dari dosa manusia. Seluruh binatang waktu jatuh manusia dalam dosa, Tuhan masih berikan belas kasihan, menjagai semuanya. Kalau tidak, saudara, semua manusia akan mati. Bumi ini akan binasa. Jadi belas kasihan Tuhan kepada semesta alam menahan akan penghakiman Tuhan akhir zaman. Saudara, Tuhan memberikan kasih yang tak terbatas kepada semua makhluk, bukan hanya orang yang berdosa, bukan hanya orang yang tidak percaya pada Tuhan, termasuk seluruh semesta alam ini disediakan untuk menjagai manusia yang berdosa ini semua. Dan seharusnya kita melihat kemegahan alam seperti Mazmur mengatakan, Mazmur 119, melihat bagaimana cakrawala dan seluruh semesta alam itu menunjukkan kasih Allah yang begitu dalam dan tak terjangkau pikiran kita. Saudara, satu perkataan dari seorang janda yang sangat miskin, yang ditolak oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan juga tanda petik yang tidak dianggap juga oleh Tuhan Yesus dalam sementara waktu. Dan janda itu mengatakan, dia lebih hina dari anjing. Dan dia mengatakan, kalau saya nggak bisa makan, paling tidak remah-remah itu saya bisa mengharapkannya. Saudara, kadang-kadang saya berpikir, seberapa dalamkah iman kita? Seberapa jauhkah kekuatan kita percaya pada Tuhan? Saudara, nggak pernah kekurangan, nggak pernah apapun. Kenapa kamu masih khawatir? Makan, minum tersedia semua. Kenapa kamu khawatir? Janda yang miskin, yang meminta tolong kepada Tuhan. Dan dikatakan kamu orang yang tanda petik tidak bisa ditolong. Kamu sebenarnya orang yang sangat menjijikkan dalam segala hal. Tapi perempuan itu melihat ada belas kasihan Tuhan. Dan ada sisa hati Tuhan yang walaupun remah-remah. Dan itulah yang saya harapkan. Dan Tuhan katakan, iman ibu ini, iman yang begitu besar. Saudara, iman itu adalah melihat ketidakmungkinan. Dan di sana ada kepastian. Itulah iman. Ya. Nah, saudara, kita melihat kalimat yang kedua, pasal 27. Sebenarnya di sini ada semua ya. Pasal ke-27. Ini ada keterangan semua. Saya bacakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tahu sehasta, saudara? Setangan. Apa maksudnya nih? Waktu saya baca-baca, saudara, di dalam tulisan Matthew Henry dan sampai Josh Bengel dan semuanya orang-orang Puritan itu baru kita mengerti. Hasta itu apa artinya? Kamu lahir cuma sehasta. Kamu bisa menambahkan sehasta menjadi orang besar gede-gede menjadi 1 meter lebih, menjadi 1,5 meter, orang barat jadi 1,8 sampai 2 meter. Kamu asalnya sehasta. Hidupmu itu. Jadi di sini menunjukkan awal kehidupan manusia sehasta. Kamu bisa menambahkan semuanya. Dari mana kamu bisa menambahkan hidupmu sampai kamu besar, sampai 1 meter, 1,7 sampai 1,8. Bisakah kamu menambahkan itu? Dan tahukah kamu bagaimana menambahkan? Nggak tahu. Saya bayi nggak tahu bagaimana menambahkan diri saya. Saya tidak mencari makanan minum. Ayo, kalau kamu cari, mamamu yang bingung. Bayi jalan sendiri gitu cari makan. Mau apa kamu? Mau cari kerja apa? Bayi jangan. Siapa yang nyediain bayi? Papa mamanya semua lingkungannya menyediakan apa? Makanan bagi bayi ini. Dan dengan rahasia Allah, bayi itu dipelihara oleh Tuhan. Sama dengan burung tadi, saudara.
Dan tidak ada karya dalam diri kita. Terus jadi besar dari mana ya? Kok saya besar dewasa? Saudara, Tuhan ingatkan semua. Secara prinsipnya, kamu dengan binatang-binatang, kamu lebih baik, lebih tinggi, lebih penting, lebih utama. Tapi dari prinsipnya, kamu sama-sama kesia-siaan kalau kamu tidak mengenal Tuhan. Hidupmu dengan burung sama. Dengan bunga bakung, rumput sama. Dan semua kita mati. Saudara akan melihat, jangan saudara mendandani diri sebaik-baiknya melebihi daripada kekuatan hidupmu. Karena kalau kamu mati, kamu dengan burung semua sama. Sama-sama hancur semua. Sama-sama jelek semua. Nggak ada orang mati kemudian tambah cantik, nggak ada. Saudara. Pak, dia mati Pak, cantik sekali Pak, matinya gitu. Ya mati cantik, dikasih make up gitu. Tunggu seminggu, lihat lagi. Ayo ngomong kamu, cantik nggak? Ayo, bisa nggak kita ngomong cantik? Jadi saudara, waktu dikatakan Tuhan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat mendapatkan sehasta saja dalam jalan hidupnya? Nggak ada satu orang pun. Dan semua bisa hidup berjalan. Hidup itu nafas Allah dan hidup dipelihara oleh Allah. Kamu jahat, kamu tidak orang baik atau orang yang biadab sekalipun, Tuhan pelihara hidupmu. Jadi harga diri manusia yang berdosa pun lebih berharga daripada burung-burung yang dipelihara Tuhan. Ini kasih yang begitu indah sekali. Tapi yang terus kita sia-siakan. Orang-orang berdosa itu, wah saudara tahu nggak? Supaya orang penampilan baik, beli baju, kemudian harganya yang wah luar biasa, untuk apa? Harga diri, saudara. Supaya perawakannya lebih tinggi, ada orang gila, saudara. Gimana caranya? Kepalanya ditarik ke atas. Supaya apa? Dia tambah tinggi. Kenapa? Cepol. Wah, kamu pendek terus. Oh, itu kokomu itu tinggi. Kenapa kamu pendek? Lama-lama dia cari bagaimana caranya sehasta dia bisa ditambah. Cari katrol. Tahu alat meninggi badan yang dulu masih zaman dulu, yang kepala yang ditarik krok gitu. Saya pakai itu juga, saudara. Saudara saya semua pakai itu, koko saya semua. Kenapa? Mau yang lebih tinggi lagi. Enggak, saudara. Yang tinggi lehernya doang. Badannya sama. Lehernya yang ditarik, yang tinggi lehernya. Jadi ini lebih, badannya tetap, jadi tingginya tambah sesenti. Ya betul, atasnya ditarik gini. Apalagi kita masih anak-anak remaja kan bisa tumbuh. Coba nenek-nenek tarik gitu. Bukan hanya tinggi, patah semua itu lehernya. Sehasta itu artinya apa? Tidak ada satu kemampuan kita menambahkan sehasta saja. Sesenti aja surah nggak punya kemampuan itu. Bagaimana tulang-tulang kita dibentuk di dalam, kemudian kita bisa tumbuh, bisa besar. Surah tahu? Kenapa khawatir? Tuhan tanya, kenapa kamu khawatir? Saudara, karena kita berpikir jauh ke depan melebihi tatanan yang sudah Tuhan berikan. Kita ingin menjadi orang yang lebih kaya, lebih dihormati, lebih dilihat orang. Dan disitulah kamu akan terus ditumpuk-tumpuk dan kekhawatiran semakin besar, semakin besar. Saudara, Tuhan mengajarkan doa cukup untuk hari ini. Dan itu kekayaan yang tiada pernah habis-habisnya. Semua yang ditambahkan Tuhan lebih itu, saudara, semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan tidak ada yang untuk kesia-siaan. Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-28 ya. Jadi sehasta itu artinya adalah kehidupan manusia yang cuman mulainya itu sehasta. Jadi orang-orang barat, kalau kita hasta kita kecil ya anak itu mulai sehasta. Jadi sehasta itu ukuran bayi. Bukan 30 cm, kan orang barat bisa 40 gitu ya. Kan gede kan, bisa 50. Jadi bayinya lebih gede. Nah itu tergantung ukuran hastanya, bukan sentinya. Kalau kita kan diukur senti kan. Suster ngukurnya senti. Itu hasta. Paling sehasta. Anak saya paling segini. Sehasta. Nggak ada anak keluar tiba-tiba gede gitu, terus jadi dewasa, nggak ada.
Nah, sahasta menunjukkan kepada permulaan bagaimana Allah memberikan hidup dalam dirimu. Makanan, minuman, pakaian itu menunjang hidup. Bukan kamu dipimpin oleh makanan, minuman, pakaian. Bukan. Tuhan sediakan itu semua. Dan bagaimana Tuhan sediakan? Tadi sudah saya beritahukan. Semua janji Tuhan diberikan padamu. Kemampuan bekerja, kemampuan untuk mencapai semua yang Tuhan berikan. Semua ada dan kamu, asal kamu tidak seperti yang Amsal katakan, belajar dari semut, jangan malas. Kamu pasti bisa makan minum. Nggak ada manusia yang miskin yang terlunta-lunta. Tidak ada manusia yang tidak bisa makan. Nggak mungkin, saudara. Bahkan orang gila pun ada yang ngasih makan, betul? Kamu lebih hebat lebih rendah dari orang gila nggak? Orang gila itu di jalan, ada yang ngasih makan. Nah, kita bisa bekerja bukan orang gila, bukan orang pengemis. Bisa bekerja, pasti bisa dikasih Tuhan. Nah, saudara, kita lihat ya. Yang terakhir. Ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, nah saudara, ini luar biasa. Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah. Bukan semua loh, saudara. Salah satu dari bunga itu. Salomo yang kita lihat, yang kebesarannya, kehormatannya, kemegahannya, kejayaannya, begitu indah bajunya dan semua ornamennya, emasnya, batu berliannya. Dia berpakaian sangat indah. Tidak lebih indah dari bunga bakung. Saudara, Tuhan berkata demikian. Perhatikanlah, pandanglah, selidikilah, observasi bunga bakung. Bagaimana terjadinya dan bagaimana akhirnya. Bagaimana keindahannya dan bagaimana kesudahannya. Dalam cuma sekejap. Bunga bakung itu adalah rumput. Bunga bakung secara esensinya tumbuhannya adalah rumput. Begitu ada cuman beberapa waktu, beberapa hari, dan hilang. Sama dengan semua bunga yang ada. Begitu kena sinar matahari dia cerah. Begitu selesai cuman sekejap cerahnya tuh. Buang. Saudara, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Tanpa bekerja, tanpa bunga bakung itu bekerja. Apa yang bekerja? Dia cuma menerima keindahan-keindahan dari Tuhan. Dia cuma mengalirkan semua keindahan-keindahan. Dan pada waktu matahari pas puncaknya terangnya, dia menyatakan bunga itu warnanya begitu memukau, begitu indah. Dan bunga bakung itu yang paling bawah. Coba kita lihat. Duh, coba lihat yang gambar. Coba, bunga bakung. Bunga bakung ada beribu-ribu warna. Saudara, dari mulai yang putih, kuning, dan banyak sekali warnanya. Dan itu begitu indah. Dan dikatakan di sini Salomo tidak memakai salah satu warna dari bunga itu, enggak memakai. Enggak bisa memakainya. Saya tanya, saudara. Bunga bakung tidak pernah khawatir dalam hidupnya. Menyukakan hati Tuhan, mengalirkan semua. Dan sampai pada puncaknya, keindahannya, dia memberikan dirinya. Dan dia kemudian lenyap. Saya tanya sekarang. Salomo dalam puncak keindahannya, Tuhan berikan dengan luar biasa, dengan kekuatannya. Saudara, berapa lama kerajaan Salomo? Dan apa yang diterima oleh Salomo? Keindahan? No. Kecemaran, kenajisan, keruntuhan kerajaan, terkoyaknya kerajaan. Apa yang diterima oleh Salomo?
Raja-raja meminta banyak hal. Dan ada satu yang luar biasa dari Salomo yang Tuhan melihat. Mirip dengan keindahan daripada bunga bakung. Apa? Hikmat. Dalam Amsal 31, salah satunya adalah wanita yang dijelaskan dalam Amsal. Wanita yang menaklukkan kekhawatiran manusia. Dan wanita itu menunjuk kepada esensi hubungan Kristus dengan gerejanya. Siang malam, dia terus memelihara keluarganya, dia menjaganya, dan dia tidak mengkhawatirkannya. Luar biasa itu. Saudara, kita lihat di sini, Salomo dibanding dengan kemegahan daripada bunga bakung itu, yang cuma sekejap, dan Salomo bekerja bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dia mengusahakan semua dengan kekuatannya, dan menuju apa? Kehampaan, kesia-siaan semua. Saya ingin tanya sekarang, nilai kekekalan apa yang dipegang oleh Salomo? Saudara, kalau dia hidupnya diombang-ambingkan dengan kekhawatiran. Jadi siapakah raja yang paling khawatir? Saul, Daud, dan Salomo. Saudara tahu siapa? Dari bunga bakung Tuhan Yesus katakan jelas sekali. Salomo, raja penuh dengan kekhawatiran. Walaupun keindahan semua ada dalam hidupnya, hatinya membusuk di dalam. Dia penuh kekhawatiran. Dan dia mengatakan segala sesuatu sia-sia. Dan dia jelaskan dalam kitab Amsal dari kitab Pengkhotbah, manusia hidup seperti rumput. Bayangkan saudara, yang berbicara itu bukan orang biasa, orang yang dengan kemegahan yang luar biasa. Tuhan berkati dengan segala berkat yang tidak pernah ada satu raja yang bisa mengalahkan dia sepanjang zaman manusia. Tapi hidupnya dikuasai dengan kekhawatiran. Jika bukan karena Tuhan, Salomo pasti binasa. Tapi karena janji Tuhan, Salomo ditegakkan kembali. Nah, saudara, kita lihat kalimat ini. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput bunga bakung tadi yang di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Dan dia berkhotbah kepada murid-murid dan semua orang yang di dalam lingkungan murid-murid yang mau datang percaya. Dia katakan, kamu yang kurang percaya. Dan termasuk semua kita di sini. Saudara, ada salah satu contoh yang sangat indah. Saya waktu membahas ini berpikir, saudara, ada satu contoh yang indah sekali. Saudara ingat Yunus? Ingat Yunus? Sebenarnya Nuh juga ada, tapi banyak sekali ada. Tapi saya terpikir dengan Yunus. Saudara, Yunus begitu merasakan kenikmatan dan bagaimana pohon jarak tahu? Bertumbuh dalam sekejap dan kemudian membuat kepanasan karena dia botak. Menurut tradisi, Yunus itu kayak Paulus, botak. Kayak Ayub juga yang gundul gitu ya. Jadi matahari begitu panas, teriknya luar biasa. Pohon itu kemudian dengan cepat merambat tek, kemudian menutupi dia. Melayani pelayan yang melarikan diri. Pendeta yang melarikan diri. Nabi yang terhilang. Prodigal prophet, prodigal pastor, prodigal priest. Saya dulu kayak gini juga asal. Dan begitu semua menutup dia, wah dia senang sekali. Dan kemudian Tuhan mendatangkan apa? Seekor ulat. Bukan sejuta ulat tuh. Seekor ulat. Dan ulat itu bukan hanya rakus. Dalam sekejap, habis. Marah dia. Kenapa kamu khawatir dengan pohon jarak itu? Kamu tidak khawatir dengan jiwa-jiwa di sana.
Dan inilah kekhawatiran yang begitu lengkap, positif dan negatif dalam diri Yunus. Salah meletakkan hatinya, salah meletakkan misinya, salah meletakkan imannya. Kamu khawatir, dan Yunus, apa hakmu kamu khawatir? Apakah kamu menanam pohon itu? Apakah kamu menanam manusia di sana? Apakah kamu menciptakan mereka? Dan disitulah Yunus tertunduk kepada Tuhan walaupun hatinya panas. Dan dia diberitahu tentang Allah yang berdaulat, mengontrol segala sesuatu, memelihara semuanya. Yunus, harusnya hatimu tidak mengkhawatirkan hal seperti ini. Marta, Marta, di mana hatimu? Apa Tuhan katakan? Kamu khawatir dengan banyak hal, melakukan banyak perkara-perkara. Lihatlah Maria, duduk diam, tenang, mendengar firman, dan seluruh hidupnya mendapatkan apa yang dia inginkan di dalam persekutuan dengan Tuhan. Marta, Marta, sibuk banget kamu. Lihatlah Maria, duduk mendengarkan aku, tenang. Kamu itu ngapain muter-muter kayak banyak perkara dalam hidupmu, banyak perkara, banyak kekhawatiran. Saudara, Marta ditegur oleh Tuhan. Fokus hidupmu bukan pada mengerjakan A, B, C, D, D, bukan. Duduk tenang di hadapan Tuhan. Dan kemudian melihat suara Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan pada laut, tenang, tinggal diam. Laut pun tenang. Murid-murid khawatir dalam ketakutan luar biasa. Akhirnya tenang. Kenapa? Karena Tuhan tenangkan. Dan Tuhan kata, kenapa kamu tidak percaya? Jadi kekhawatiran yang membahayakan adalah membuat hatimu tidak percaya. Kekhawatiran yang akan memberkati kamu membuat imanmu semakin percaya. Nah itu. Dan kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan tidak mendandani orang percaya dengan kekayaan kehormatan, tapi dia mendandani seperti bunga bakung. Dia memberi makan orang percaya seperti burung-burung di udara. Yang kita tidak pernah berpikir rahasia Tuhan seperti ini. Dan kita tetap bisa melihat bagaimana Tuhan memelihara tubuh dan roh kita. Lebih daripada kita memelihara apa yang kita cari, kita makan, kita pakai. Bukan, itu dicari-cari bangsa di dunia. Tetapi engkau, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Dan di sini kita bersyukur pada Tuhan. Fokuskan hidupmu bukan pada hal-hal yang bersifat fana dan semua dari dunia ini. Ada satu kalimat yang sangat indah. Coba ke belakangnya. Slide. Saya carinya. Yang nomor yang di atas, coba. Bentar, nomor 10. Nomor 10. Untuk membebaskan pikiran. Slide nomor 10. Hidup berkat. Nah, perhatikan saudara, makanan yang lezat dan pakaian yang paling mewah semua berasal dari bumi. Tuhan tidak pernah berikan kamu kemewahan itu. Kenikmatan, kelezatan melebihi daripada kecukupan. Semua bumi nyediakan. Kalau kamu tidak bisa mengontrol, kamu dalam kecemasan yang luar biasa dan binasa. Perhatikan, tetapi hidup berasal dari nafas Allah. Jadi yang bisa memenuhi jiwamu, rohmu, di dalam kekhawatiranmu, saudara, itu hanya hubunganmu dengan Allah dalam firman yang kekal. Dan tidak ada jalan yang lain. Dunia tidak bisa akan menenangkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini. Kami bisa mengenal kekhawatiran yang membawa ke dalam kecelakaan. Kami bisa mengenal kekhawatiran yang membawa kami ke dalam kedekatan dengan Tuhan.
Karena kami sangat memperhatikan pertumbuhan jiwa dan iman, baik diri kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, saudara-saudara seiman di dalam Tuhan. Tuhan, kami seringkali memikirkan banyak hal, sehingga kami di dalam kecemasan-kecemasan. Kami kehilangan natur daripada hidup kami, yang merupakan anak-anak di dalam sukacita yang besar kemenangan. Tuhan, kami tahu bahwa duka cita yang ada di seluruh hidup kami membawa kami dekat kepada Tuhan, satu kemenangan kepada Engkau. Pada waktu semua orang berkata, dan murid-murid-Mu terutama Filipus berkata pada Tuhan, mana mungkin kami bisa memberi makan orang begitu banyak ini? Tuhan Yesus tidak mengkhawatirkan bagaimana dia bisa menyediakan kuasa mujizatnya. Dia mengkhawatirkan pertumbuhan iman murid-muridnya. Kurangkah engkau beriman? Dan di situ ada anak kecil yang maju, yang mendapatkan dan memberikan persembahannya 5 roti 2 ketul ikan. Untuk menutup mulut daripada murid-muridnya yang penuh dengan kekhawatiran. Sedangkan anak ini merelakan apa yang dia makan dibagikan. Dan Tuhan berkata, jangan menghalangi anak-anak datang pada Tuhan. Jangan engkau menolak membaptis anak-anak di dalam Tuhan. Karena di dalam mereka menyatakan imannya, mempermalukan engkau. Dan Tuhan kemudian mendoakan 5 roti 2 ketul ikan itu. Dan menghapuskan semua kekhawatiran murid-muridnya. Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami datang pada Engkau Tuhan. Kami mau percaya dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Bukan dari dunia ini, kenikmatannya, kemegahannya adalah sia-sia. Dan iblislah menawarkan kami hal seperti ini Tuhan. Tapi kemuliaan-Mu adalah hidup kami di dalam Engkau Tuhan. Mendapatkan nyawa-Mu di dalam kami, darah-Mu yang kudus, dan tubuh-Mu yang dipecahkan itu Tuhan. Itulah kemuliaan kami. Makan dan minum dengan rahasia dari Bapa, kami diberikan dan dianugerahkan dengan limpah sekali. Tapi mulut kami tidak mungkin makan langsung 1 rantang. Mulut kami dibatasi oleh Tuhan hanya 1 sendok. Supaya kami bisa menikmati hidup kami, pemeliharaan Tuhan satu persatu. Sungguh Tuhan, jika kami tidak mengerti ini, ampuni kami. Celikkan kami Tuhan. Bawalah kami dalam Roh-Mu yang kudus. Jangan lepaskan Roh-Mu dari hati kami Tuhan. Karena kami akan buta. Kami akan kesepian. Kami akan merana. Terima kasih Bapa, jaminan-Mu yang mulia. Yang memberikan pada kami sukacita tiada habis-habisnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hati kami, apa yang sudah kami dengarkan, menjamin kami, menguatkan, memberikan pengharapan, dan tidak ragu lagi, tidak kecewa pada Tuhan, dan tidak khawatir dalam segala hal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Amin.